Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Rahmi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia dengan NIM 052-2024-005. Hari ini saya akan membuat video mengenai Al-Makki wal Al-Madani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Ulumul Quran. Al-Makki adalah surah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Artinya, ayat ini turun di Mekah dan ini terjadi sekitar 13 tahun atau 12 tahun. Tepatnya pada 610 Masehi hingga 622 Masehi. Sedangkan Al-Madani adalah ayat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ayat ini turun selama 10 tahun. Ayat-ayat Madani itu turun selama 10 tahun ya teman-teman. Dan ayat ini turun hingga Rasulullah SAW wafat. Tapi yang kita lihat di sini bukanlah mengenai tempat, tetapi konteks sejarahnya. Di Makkah, Muslim itu masih minoritas, dan sering terjadi penganiayaan, sehingga ayat-ayat yang diturunkan di Makkah berfokus kepada ketauhidan, mengesahkan Allah, dan lebih fokus pada iman. Sedangkan di Madinah, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah itu lebih fokus kepada hukum-hukum, aturan. Karena masyarakat di sana sudah banyak yang beragama Islam, sehingga Islam mulai mengatur kehidupan umatnya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang metode-metode untuk mengetahui apakah surah atau ayat itu Al-Makki atau Al-Madani. Hal ini bisa kita lihat, mari kita lihat contohnya dalam surah Al-Maidah, yang mana Al-Maidah itu diturunkan di Madinah. Jadi dia ini termasuk surah Al-Madani. Kita lihat di ayat pertama yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Janji di sini adalah janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji ataupun umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Jadi dari sini kita bisa melihat surah Madani ini mengatur tentang hukum-hukum. Dan kalau kita lihat dari riwayat para sahabat seperti Umar atau Ibnu Abbas yang langsung tahu kapan ayat turun, misalnya Al-Baqarah jelas Madani karena turun di Madinah. Yang kedua, dari konteks sejarah seperti ayat yang bicara tentang perang Badar itu Madani, atau ayat penganiayaan di Mekah itu Al-Makki. Selain itu dari gaya bahasa juga bisa dan temanya bisa kita bedakan yang mana Al-Makki, yang mana Al-Madani. Al-Makki itu ayatnya biasanya lebih pendek dan emosional. Al-Madani sendiri lebih panjang dan membahas mengenai hukum-hukum seperti tadi dalam surah Al-Maidah ayat 1. Lalu
ini bukan hal yang menjadi pembeda utamanya. Dan adapun juga kita dapat lihat dari kitab tafsir dan hadis seperti karya Imam Bukhari dan At-Tabari. Di mushaf modern biasanya sudah ada penjelasan mengenai surah ini Makkiyah dan surah ini Madaniyah. Tidak semua ayat 100% jelas, tapi mayoritas sudah diklasifikasi berdasarkan konsensus ulama. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya tentang karakteristik surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Pertama, mari kita bahas tentang surah Makkiyah. Dalam surah Makkiyah dapat kita lihat ayat-ayatnya itu lebih ringkas, lebih pendek, namun penuh dengan emosional. Bisa kita lihat surah Al-Ikhlas yang hanya berjumlah 4 ayat. Dalam surah Al-Ikhlas menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang tak ada satupun yang setara dengannya. Yang artinya Allah itu benar-benar satu, benar-benar esa, benar-benar tunggal. Selain itu, tema utamanya juga tentang Makkiyah lebih mengarah kepada akidah, tauhid, serta hari akhirat, juga tentang peringatan. Banyak juga ayat-ayat Makkiyah yang menentang kaum-kaum musyrikin. Nah, berikutnya gaya bahasanya. Jika kita lihat dari gaya bahasanya, surah Makkiyah itu lebih puitis, lebih retorik, dan seringkali mengatakan, apakah kamu tidak berpikir? Dalam beberapa artian tafsir ayat Al-Quran, seringkali kita menemukan kata-kata seperti, apakah kamu tidak berpikir? Nah, kemungkinan itu adalah surah Al-Makkiyah. Ini karena konteksnya tuh untuk membangun iman di tengah kesulitan tanpa banyaknya aturan hukum. Berikutnya kita bahas tentang Madaniyah. Madaniyah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya itu surah yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Beda dengan Makkiyah yang lebih pendek dan lebih ringkas, surah Madaniyah lebih membahas tentang hukum. Berarti dia panjangnya lebih detail dan juga lebih panjang dari surah Makkiyah. Seperti kita lihat di surah Baqarah, surah Al-Maidah, yang panjangnya tuh bisa sampai 284 ayat untuk surah Al-Baqarah dan 120 ayat untuk surah Al-Maidah. Dan keduanya ini diturunkan di Madaniyah, artinya surah Madinah. Selain itu, tema utamanya kan tentang hukum, baik itu hukum syariat, hukum sosial, seperti jihad, zakat, puasa, dan sebagainya, termasuk pernikahan juga. Dan berikutnya dari gaya bahasanya ini lebih bersifat naratif, juga praktis, seperti Allah memerintahkan kamu dan janganlah kamu meninggalkan sholat. Itu salah satunya, karena dia sudah bersifat ke hukum. Ini terjadi karena di Madinah umat muslim sudah punya negara. Jadi ayat-ayatnya untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Berikutnya kita akan membahas urgensi dari mempelajari Al-Makkiyah wa Al-Madaniyah. Ada 4 poin sih sebenarnya yang akan saya sampaikan di sini. Jadi mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah untuk membantu kita memahami konteks turunnya suatu ayat. Dalam hal ini
peran tafsir Al-Quran itu menjadi lebih penting, karena di sini kita bisa melihat perbedaannya. Jika Madaniyah itu lebih membahas sukun, jihad dan sebagainya, dan Makkiyah itu lebih membahas tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dibahas tadi dalam segmen karakteristik. Dan poin yang kedua adalah pentingnya untuk aplikasi hukum. Ya, kita tahu kan Madaniyah tuh membahas tentang hukum-hukum, sehingga surah ayat-ayat Madani ini menjadi sumber hukum fikih. Bahkan sampai sekarang pun masih dipergunakan loh. Kita juga bisa melihat dalam mazhab-mazhab di mana para ulama-ulama mazhab terkenal seperti Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi menggunakan surah-surah Madaniyah sebagai pokok hukum mereka. Dan apabila terdapatnya ketidakjelasan, bukan ketidakjelasan dalam artian ayat ini masih kurang jelas, namun tentang tata caranya kita akan melihat dalam hadis, seperti ayat yang memerintahkan kita untuk sholat, namun dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat, sehingga kita berpatokan dalam hadis, di mana kita bisa menemukan tata cara sholat dalam suatu hadis. Dan para ulama kita ini terkadang memiliki beberapa pendapat, karena mereka melihat dari ayat-ayat yang lebih khusus ataupun ayat yang lebih umum. Tapi tak ada satupun yang salah. Jadi perbedaan pendapat itu seringkali terjadi. Berikutnya kita akan membahas poin ketiga, yakni tingkatan spiritualnya. Nah, kalau Al-Makki itu lebih fokus kepada iman, sedangkan Al-Madani lebih berfokus kepada amal perbuatan. Baik, amal-amal ya, maksud saya, maaf. Lalu yang keempat adalah dasar ilmu Al-Quran, seperti nasakh, mansukh, dan asbabun nuzul. Tanpa keduanya ini kita tidak bisa paham ataupun bisa salah kaprah tentang Al-Quran. Ini menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Saya sebagai Syarifah Rahmi, pembawa materi ini, mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan mohon maaf apabila seringkali saya salah pengucapan ataupun memiliki kesalahan. Mohon dimaafkan, karena sesungguhnya yang sempurna itu hanyalah milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. See ya.